Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran bisnis retail. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Baiklah, bahwa di dunia kerja itu selalu atau sering kita dapati namanya kecelakaan kerja. Dalam melakukan berbagai pekerjaan, risiko kecelakaan kerja tentu sering kita temui dalam berbagai bentuk. Risiko kecelakaan kerja juga dapat ditemui di bisnis retail. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemikiran dan upaya yang dapat menjamin keutuhan jasmani dan rohani para pekerja. Lalu bagaimana cara melakukan keselamatan dan kesehatan kerja? Ayo simak pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Adanya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail memiliki tujuan tertentu. Tujuan dalam bisnis retail dapat diamati pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor R01 Men 1979 tentang pelayanan kesehatan kerja. Tujuan pelayanan kesehatan kerja itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya. Dan yang keempat, melindungi tenaga kerja setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi tujuan daripada K3 itu ada 4. Yang pertama tadi meningkatkan kesehatan badan. Bagaimana cara meningkatkan kesehatan badan? Perlu diberi penjelasan kepada setiap karyawan untuk menjaga kesehatan badan dengan cara istirahat yang cukup dan makanan-makanan yang bergizi, ya. Jangan begadang terlalu banyak karena akan merusak di dalam kesehatan kerja. Jika kamu begadang terlalu banyak sehingga di jam kerja kamu akan mengantuk, dan hal ini akan membuat terjadi kecelakaan. Dan memberikan pengobatan-pengobatan baik secara berkala maupun pada saat terjadi kecelakaan kepada karyawan. Dengan secara berkala memberikan vitamin-vitamin, suplemen-suplemen kepada karyawan supaya badannya sehat. Dan melindungi tenaga kerja dengan cara memberikan ADP, yaitu alat pakaian pelindung diri. Misalnya kalau dia di bagian put seperti press put ikan-ikan, dimana harus potong-potong ikan, disediakan sarung tangan, celemek, supaya menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya juga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Men 1984 tentang mekanisme pengawasan tenaga kerja. Tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang kedua adalah menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang keempat, merasa aman dan terlindung dalam bekerja, serta mendapat jaminan kesehatan, keselamatan secara fisik, sosial, dan psikologis. Jadi di
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 itu tujuan daripada keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah meningkatkan semangat kerja. Bagaimana supaya karyawan itu memiliki semangat kerja? Yang pertama tentu memberikan kesejahteraan mereka, baik berupa salary maupun kesejahteraan lainnya, misalnya memberikan seragam, membawa mereka jalan-jalan, refreshing. Ini adalah salah satu bentuk membuat karyawan itu semangat dalam bekerja. Keserasian kerja itu di mana para karyawan itu dipekerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan partisipasi kerja itu adalah adanya kerjasama antara bagian yang satu dengan yang lain supaya tujuan bersama bisa dicapai. Merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Di sini perlu ada rasa aman sehingga karyawan itu tidak was-was, tidak dalam ketakutan. Oleh karena itu kita harus menggunakan semua alat dan peralatan yang benar-benar standar, dan mereka mendapat jaminan keselamatan kesehatan kerja. Oleh karena itu setiap karyawan wajib mengikuti program jam sostek ya, supaya mereka merasa tercover dalam pekerjaannya. Undang-Undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bab 1, yaitu tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam undang-undang ini. Yang pertama, tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Jadi tempat kerja itu di mana tenaga kerja itu melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua adalah pengurus. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Yang ketiga adalah direktur. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan yang keempat, pengusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha milik sendiri. Orang atau badan usaha yang menjalankan usaha bukan milik sendiri. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk yang di atas. Jadi ada lagi sambungannya. Jadi yang tadi tempat kerja itu, misalnya saya sebagai guru, tempat kerja saya itu di sekolah. Jadi kalau saya pergi ke pasar mengalami kecelakaan di sana, itu tidak termasuk kecelakaan kerja. Tetapi kalau saya pergi ke dinas untuk menyerahkan laporan dan terjadi kecelakaan, itu termasuk kecelakaan kerja. Jadi tidak semua tempat itu jadi tempat kecelakaan kerja. Selama tenaga kerja itu bekerja melaksanakan tugas baik di dalam ruangan maupun di luar dan mengalami kecelakaan, itu termasuk kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah pegawai pengawas, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah ahli keselamatan kerja, ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Ini berarti dari Departemen Kesehatan lah ini. Baik, karena undang-undang ini skopnya sangat luas sekali. Tadi saya sudah katakan bahwa kita hanya meringkas dan mengambil yang penting-pentingnya saja. Di bab 2 adalah ruang lingkup, pasal 2. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja.
baik di darat, di laut, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. B. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan efek infeksi, bersuhu tinggi. Dan yang berikutnya adalah dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Dan yang berikutnya adalah dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air. Ini kita ambil secara ringkasnya saja. Syarat-syarat keselamatan kerja. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Jadi syarat-syarat pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang keempat, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya tinggi dan lain-lain. Ini juga kita ambil secara ringkasnya saja karena ada banyak sekali syarat-syarat keselamatan kerja itu. Yang terakhir di materi ini, di bahasan kita ini adalah pengawasan. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi keselamatan kerja itu dan kesehatannya itu ada undang-undang tersendiri yang namanya disebut dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970. Jadi apabila kamu nanti suatu saat kelak jadi pengusaha, tetaplah kamu harus menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan para tenaga kerja kamu, karena karyawan ini merupakan aset daripada perusahaan. Cukup sekian materi pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan langsung melalui WA atau melalui kelas ini. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bagi siswa yang belum lulus ujian ulangan harian kemarin, saya minta nanti akan kita ulangkan kembali materi tersebut. Oke, terima kasih. Di akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan tetap saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan supaya kita tetap waspada, karena senyatanya pandemi corona ini belum meninggalkan kita. Virus ini masih berada di antara kita. Oleh karena itu tetaplah waspada, selalulah cuci tangan dan jaga jarak, gunakan masker apabila kamu bepergian. Tetaplah kamu berdoa, dan saya yakin doa yang tulus pasti didengarkan oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa esok hari.